Boys, apa kabar kalian semua? Aku berharap kabarmu baik-baik aja dan selamat datang di ketika saja dunia baik tidak padahal baik saja padahal tidak ya. Jadi hari ini aku mau ngebahas satu tweet yang menurutku kontroversial. Bukan kontroversial, ini base parah. Menurutku ini kayak somehow bikin aku kesel dan aku emosi banget ngelihatnya. Dan ini ada kaitannya sama Nekoyama Sena. Kok nggak salah dengar? Ya, Nekoyama Sena, kucing putih merah itu yang sekarang dia udah jadi Fanny, menjadi entitas baru jadi Fanny. Dan sebenarnya aku kesel sama agensi Yume Reality. Aku tahu mereka bubar. Aku tahu alasan mereka bubar kenapa. Karena udah lama ini kejadian dan aku tahu persis apa yang kejadian di belakangnya dan apapun itulah. Karena aku diceritain. Nah, jadi suatu hari ada tweet dari Celia. Tweetnya kurang lebih kayak gini. Akun orang udah graduate, tolong jangan dipakai seenaknya. Minimal respect. @Nemutaka Yuta. Nah, jadi di sini CEO-nya Yume Reality, perusahaan yang udah bangkrut dan gak ada isinya itu, akhirnya keluar ke publik lagi. Setelah dia ada setahun atau 2 tahun gak streaming, tiba-tiba dia streaming. Tahu dari mana aku? Kalau misalnya kita lihat, kok bisa ngeliat di sini? Ini terakhir kali dia tuh streaming kayak 1 tahun lalu. Dia streaming 1 tahun lalu gitu kan. Terus abis itu 4 bulan lalu dan dia jarang banget streaming dan baru-baru ini streaming. Dan sekalinya streaming pun si anjing thumbnailnya pakai AI dan penontonnya juga nggak ada perkembangan sama sekali dari zaman dulu sampai sekarang. Dan mungkin dia pengen mencapai kejayaannya dulu, yang dimana pada saat itu dia nggak jaya-jaya amat. Satu-satunya orang yang pada saat itu gede di Yume Reality sebelum bubar itu Sena, Nekoyama Sena. Nah, jadi karena si anjing ini pengen manjat gitu ya, pengen manjat, dipakailah akun-akun talent lamanya dia. Itu kenapa Suyu Hortensia itu muncul di sini. Dia muncul di live chat orang. Terus habis itu ada Nekoyama Sena, ada Ceris, ada Keroro Suika, sama Yuta. Dia muncul sendiri di sini. Dan dia itu muncul di mana? Dia itu muncul di live chatnya Alin. Nah, dia itu munculnya di live chatnya Alin. Alin ngomong, "This is sucks. I'm sorry this happened to the ex-member affected." Dia intinya minta maaf. Semalam dia muncul di stream gua. Jujur, gua gak yakin pakai akunnya siapa. Di saat itu gua mencoba mencerna. Gua time out, terus habis itu muncul yang lain. Time out, muncul yang lain gitu terus. Emang problematik ternyata. Dan emang dia problematik. Nah, jadi dia ngerasa awkward. Intinya Alin ngerasa kayak gitu. Normal gak? Menurutku normal-normal aja. Karena ya, jir ada gitu loh. Aku bakal ngasih tahu ke kau kenapa ini tuh jadi masalah dan masalah-masalah lain yang dibawa sama si Yuta alias Goro. Di sini masalah pertamanya adalah dia make akun-akun lain, akun talent lain yang udah graduate, yang dimana menurutku itu tai. Tujuannya apa sih? Mau manjat biar kau lebih terkenal lagi. Ya, kau lebih terkenal dan sekarang kau terkenal karena iya, betul. Nah, jadi ini tuh adalah bentuk disrespect. Kenapa disrespect? Karena kalau kau mau tahu, 4 orang ini itu berusaha membangun karir mereka sendiri waktu di Yume Reality atau di Yume Live atau apapun itu. Mereka itu ngebangun karir mereka capek-capek, terus habis itu dikeluarkan atau mereka pada keluar atau terminate, dan habis itu kau seenaknya pakai legacy mereka untuk caper di live chat orang lain. Itu nggak respect banget. Aku tahu IP-nya punya perusahaan, tapi kalau misalnya dipakai sembarangan kayak gini, itu tolol. Betul, kau mendapatkan keterkenalan dan sekarang kau terkenal karena jadi PDF, oke? Jadi ya sekarang nikmati aja hidupmu gitu. Itu kenapa aku kesel banget sama ini, men. Terus yang jadi permasalahan lain adalah di sini ada live chat, ada tulisannya AK Virtual agensi mana. Terus habis itu ada Suyu Hortensia. Kalau kau mau tahu, Suyu itu adalah Airi Cordelia. Boleh nggak sih aku ngomong kayak gini? Ya boleh-boleh aja. Apakah aku ngedoxing? Enggak. Karena di sini sebenarnya si Airi juga udah ngasih tahu kalau beberapa orang tahu, mungkin beberapa waktu lalu aku aktif di sebagai YouTuber Suyu Hortensia. Udah, aku nggak ngedoxing, dia sendiri yang ngomong. Dan kenapa sih ini tuh tai AK Virtual agensi mana? Ini tuh bisa bikin orang-orang kayak berasumsi atau apapun itu, kayak mungkin Airi yang make, terus dia ngata-ngatain AK Virtual apa? Ngatain perusahaan sendiri, ntar kena masalah. Dalam kegiatan ini aja udah ada 2 masalah yang bisa timbul. Disrespect sama munculin fitnah. Kan tai ini orang. Itu kenapa aku kesel banget. Tuh ada si Cordel BTW. Halo Cordel. Ini orangnya ada muncul di live chat. Dan kalau kamu mau tahu, talent cowoknya nggak ada yang dipakai di sini, men. Aku nggak tahu kenapa nggak ada talent cowok. Kayak ada talent mereka yang naga waktu itu. Aku juga lupa. Dia cowok. Pokoknya ada beberapa akun cowoknya, tapi akun cowoknya nggak dipakai. Ya, Tatsuya. Nah, mungkin ya dia nggak pakai akun yang cowok, nggak pakai akunnya Tatsuya di situ. Ya mungkin aku yakin dia kayaknya takut digebukin sama Tatsuya. Dia ngerasa kayak cewek nggak bisa ngelawan deh. Itu pikiran burukku aja. Itu kenapa aku kesel aja sih sebenarnya. Masalahnya adalah udah bagus nih
nih si monyet satu ini menghilang nih. Dia udah menghilang kan. Sekali dia streaming 2 minggu lalu di sini dia ngomongin mantannya dia. Kayak apa Jing? Semuanya aku jadiin salahku gitu. Terus aku kayak emang salahmu intinya di stream ini dia membicarakan mantannya dia. Panjang dia bicarain mantannya dia. Mantannya dia siapa? Nanti kita bakal kesana. Tapi setelah ngelihat ini dia langsung bikin minta maaf ya. Dia bikin minta maaf nih. I'm very sorry. Aku kira aku udah belajar dari banyak kesalahanku sebelumnya. Ternyata aku masih belum ngerti apa-apa. Bla 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 bla. Orang lain pakai akun talent YouTube udah graduate bakal kesel banget sih. I'm really sorry. Aku bakal ganti password. Intinya setelah aku refleksikan lagi, aku nyadar kalau yang aku lakuin ini bodoh dan gak etis banget. Jujur, aku ngerasa permintaan maaf ini dilakukan karena dia ketahuan. Kalau misalnya dia nggak ketahuan, aku yakin dia nggak akan minta maaf. Dan bisa jadi karena panik. Itu loh. Aku bakal ngasih tahu kenapa permintaan maaf itu nggak akan diterima sama orang-orang ya. Karena pertama, kau lihat di sini. Ini masalah keduanya nih. Kan di stream tadi dia ngomongin mantannya. Siapa sih mantannya? Ternyata dari tahun 2022 udah ada yang ngelik, udah ada yang ngomongin. Basically di sini di 4chan dikasih tahu Neko Yamasena itu sebenarnya korban grooming dan Yuta itu bukan kakaknya dan yang grooming di sini adalah Yuta. Selisih umurnya mereka, Sena itu pada saat itu sekitar 13 atau 14, sedangkan Yuta 19. Itu kalau bukan PDF apa namanya, Jing? Coba kita pikirkan baik-baik dan kita pikirkan secara logika. 14 15, 16, 17, 18, 19. Let's say beda 6 tahun atau 5 tahun. Itu kenapa 9mm adalah obat terbaik untuk beliau sebenarnya. Tapi kita lihat nanti. Terus itu masalah pertama tuh. Masalah pertama itu, masalah kedua dia PDF. Masalah ketiga apa? Masalah ketiga adalah ternyata dia tuh sempat bikin MV. Kan kulupakan gitu. Intinya dia bikin MV gitu. Isinya adalah fotonya dia sama Sena waktu masih bocah. Fotonya dia sama Fanny yang nunjukin kalau mereka pacaran. Dan dipamerin ke streamingnya orang-orang. Aku kehilangan kata-kata. Cuma maksudku, kau kalau nggak bisa move on, ya belajar dengan baik gitu. Jalanin hidup yang lebih baik. Atau kau cari pekerjaan lain yang lebih pantas dan gak banyak nganggur. Kalau kata kayak gitu. Biar kau ada gak kepikiran sampai sana gitu loh. Saranku nge-gym, men. Iya bener. Dan betul katanya si Cordell, jangan curhat sama ChatGPT. Karena ChatGPT itu akan bias. Dan itulah pentingnya sekolah dan kuliah ya teman-teman ya. Karena kalau kau mengikuti Yuta yang gak sekolah dan gak kuliah, mungkin kau bakal ngerasa dongo gitu. Jadi ya, kalau kau mempertanyakan apa pentingnya sekolah dan kuliah, ya tujuannya supaya kau gak jadi orang kayak Yuta. Ada banyak lagi orang yang ngomongin masalah ini, men. Bukan cuma aku. Kalau aku jelas ngomong, stop Jing, Yuta atau Goro. Aku tahu kau harusnya gak pantas punya platform. Dan dia dengan PD-nya kembali live stream. Jujur aku gak tahu orang-orang udah tahu dia PDF apa belum. Cuma aku baru tahu kalau ternyata banyak orang yang gak tahu dan ngira mereka berdua itu adik kakak. Daem pun sampai ngomong nih, Daem orang yang paling chill. Fakta kalau si Go ini menggunakan akun cewek dan gak mencoba yang aneh-aneh ke akunnya Keiya atau Tatsuya, itu juga menjijikkan. Kayak si anjing takut kalau si cowok-cowok itu bakal ngelakuin sesuatu, gak kayak cewek-cewek. Mungkin ya Daem pun yang orangnya chill out tuh ngomong kayak gitu loh. Dan kita kembali lagi ke postingan 4chan yang ini. Postingan 4chan yang ini yang dari tahun 2022 itu dikonfirm di sini. Ngasih makan gorengan dulu buat kalian, Le. Akan kusingkat dengan padat jelas biar nggak panjangan. Dulu aku dikenal sebagai Neko Yamasena. Pernah pacaran sama Nemutaka Yuta atau Itogoro, CEO Yume Life. Terus habis itu kita kenal dari circle teman-teman yang aku percayai. Sampai sekarang masih kontak. Oleh karena itu aku juga sempat percaya dengan si Yuta. Kita juga udah saling ketemu orang tua satu sama lain. Awal-awal semua baik-baik aja sampai di saat karirku meroket. Sifat aslinya mulai keluar. Di saat ini kita udah kurang lebih pacaran 2 tahun. Dari dia suka ngejelek-jelekin karya talent lain sampai puncak terminatnya salah satu teman dekatku pada masanya. Pada saat udah 6 talent graduate, disitulah mulainya tekanan mental dari si Yuta. Mulai dari maksa streaming sesuai kontrak, aku tidak dikontrak katanya dia, dan sampai kata-kata jahat lainnya. Nggak mau gua ketik, bete ngentot gitu. Hingga sampai akhirnya aku memutuskan untuk berhenti sekolah dan ambil paket C karena depresi dan tekanan dari Yuta. Di umur 17 tahun, dia terdiagnosa depresi dan bipolar. Bayangkan ya, kau umur 19 tahun pacaran sama bocah nih. Terus bocah itu kok bikin depresi sama bipolar dan berhenti sekolah. Mikir, Jing, maksudku kurang damage apa yang kau berikan kepada seorang entitas gitu loh. Kenangan buruk apa yang bisa kau berikan kepada satu entitas?
Solusinya buat Yuta sih kalau kata aku bener 9 mm. Dan kita lanjut. Setelah 2 tahun off kontrak, dia tiba-tiba bangkit lagi dan memunculkan segala jenis masalah hingga mengupload video berisi foto-fotoku di sekitar umur 15-16. Ini foto-foto yang di MV tadi ya, yang menunjukkan mereka pacaran. Tapi tetap disturbing. Jujur, ini tetap disturbing. Bener. Konklusinya, kita tidak akan tahu sifat asli seseorang sampai mereka sendiri diberi kekuatan. Edit, kenapa dia bisa pakai akun talent member yang lama? Karena dia masih megang admin akun mereka, termasuk Nekoyama Sena. Statement yang ditulis bahwa semua akun talent akan diberi kepada masing-masing talent hanya berlaku ke talent terbaru dan masih aktif, kecuali gua. Dan tainya di sini adalah untuk AdSense akun Sena masih dipegang dia. Uang donasi dari live stream graduation Sena, gua nggak dapat sama sekali. Padahal kata-kata terakhir dari dia bilang Sena itu full punya gua dan AdSense plus uang live stream graduate akan dibagikan ke gua. Yang buktinya sampai sekarang nggak pernah dikasih. Imagine, udah nge-grooming, bikin anak orang depresi bipolar, kau nggak ngeberikan haknya. Dan AdSense sampai sekarang masih jalan kan? Dan kau makan pakai duit haram dari orang yang kau grooming. Sekali lagi, teman-teman, solusinya adalah betul 9 mm. Sefaktap itu, men. Kalau katanya Cordell, dia ketemu ada komen. Di akhir-akhir, dia malas kerja, cuma minta duit dari gua. PDF, bikin anak orang depresi, bikin anak orang bipolar, makan uang haram, dan habis itu terakhir, mau kondo. Maksudku, sebagai manusia, kira-kira aja bro, kira-kira menurutmu normal nggak? Maksudku, kondonya ke bocil yang bahkan belum pegang KTP, jing. Itu kenapa pentingnya sekolah ya? Biar kau dapat pendidikan gitu. Lanjut nih. Sena itu ngomong, gua nggak akan pernah maafin lu apapun itu. Jing, info aja nih Jing, ya. Ini kezoliman lain lagi nih ya. Kan Yume udah nggak aktif. Rencananya mereka itu mau ngasih IP-nya. Apa bukan ngasih? Orang-orang itu mau ngebeli IP-nya. Kayak misalnya si Airi Cordelia pengen ngebeli IP-nya Suyu gitu kan. Dia pengen ngebeli Suyu dan dia bilang di sini dia ngasih offer. Dia ngasih offer untuk ngebeli IP-nya. Terus habis itu dia setuju. Terus habis itu ya nanti kita diskusikan lagi dan habis itu dinaikin terus harganya. Si Cordel klarifikasi. Itu bukan waktu Yume tutup. Itu waktu sebelum Suyu graduate. Iya, sebelum Suyu graduate si Airi itu nawarkan buat beli IP. Awalnya udah setuju, tapi lama-lama kok harganya naik. Terus habis itu, saksinya di sini adalah Sena. Ya, aku menyaksikan ini, harga aslinya itu sebenarnya murah. Sampai Yuta bilang untuk tetap naikkan harganya. Nih, kita lihat lagi nih, tweetnya dari Sena nih. Minta maaf personal ke gua. Dari gaji gua yang gak lu turunin sampai semua kata-kata jahat, cuman lu balas pakai minta maaf di Twitter. Video yang lu upload tanpa konsen dan saat gua masih minor, dan gua minta take down lu cuma ketawain gua. You deserve this. Tambahan, balikin semua akun talent-talent yang udah graduate. Lu udah makan cukup banyak AdSense dari kita, gua juga gak butuh lu balikin duit live graduate gua. Gua cuma mau lu lepas admin dari akun Sena. Pertanyaannya adalah, kenapa sih Nekoyama Sena bisa terjebak dengan Yuta? Menurutku ini adalah hasil dari grooming, yang dimana Sena di sini atau Fanny di sini itu dibikin seolah-olah berpikir kamu bukan apa-apa tanpa Sena. Itu kenapa si Sena atau Fanny itu bertahan di Yume. Ya karena manipulasi yang kayak gitu. Itu kenapa aku benci banget sama ini orang. Nih, aku ada cerita sendiri. Jadi waktu itu aku pertama kali ketemu sama Sena dan pertama kali ketemu sama si goblok, si tolol itulah pokoknya. Aku lupa di tahun berapa, 22 atau 23 atau bahkan kayak 21, aku juga nggak ingat. Aku sama Dika pernah ketemu. Aku sama Dika kurang lebih itu seumuran apa? Jangan ngomong kayak gitu karena aku tahu Sena masih SMA atau baru lulus SMA atau some shit like that gitu lah. Kami berdua kayak mungkin mukanya boros gak ada yang tahu. Jadi ya udah, somehow aku nggak nyaman buat ngobrol sama dia, sama si Yuta, karena aku ngerasa kayak bottom energinya kayak nggak tahan aja gitu, nggak gitu loh. Kalian semua tahu aku takut sama cewek, terutama sama cewek cakep, oke? Dan pada saat itu aku ketemu sama Nana. Ada salah satu talentnya Yume juga namanya Nana. Aku nggak bisa ngasih fotonya dia, trust me dia cakep banget. She's my type, bro. You know what I'm saying? Kayak dia cakep banget. Bahkan aku meninggalkan ketakutanku dan milih ngobrol sama dia daripada sama Yuta. Kok tahu aku takut sama cewek yang cakep? Aku takut terintimidasi atau apapun itu. Aku lebih milih ngobrol sama itu orang daripada sama Yuta. Jujur. Creepy. Ya itu YTTA lah. Ada juga nih komentar dari si Cae ya. Ini komentarnya minta maafnya si Yutot. Otak lu dipakai mikir Gits, udah groomer, rasis, jadi CEO juga ada
Ya, ngapain sih begini ngebuktiin kalau lu berhasil move on dari masa lalu? Makanya lu petty move ke orang-orang di masa lalu. Lu hebat. Dan di sini Remy juga komentar. Kita sama-sama tahu Fanny sama Remy itu adalah teman yang baik gitu, kayak teman-teman yang cukup dekat ya. Dan di sini Remy ngomong, umur doang nambah, kedewasaan kagak. Lu udah gua pantau dan kelakuan lu menjadi demi sebuah atensi, lu tua kelakuan tolol. Gua nggak suka ngatain orang, tapi dari dosa yang lu lakukan ke teman baik gua, lu akan tetap gua tandain walaupun cuma dari ciri-ciri. Dan sama dengan Remy, aku berharap kita nggak akan ngasih dia platform atau apapun. Segera blok dia kalau ketemu. Dan kalau misalnya kau VTuber dan didatangin sama dia live-nya, silakan cabut. Nih ya, selain itu juga, Madelta juga punya pesan. Ini pesannya Madelta. I'm very sorry. Aku kira aku udah belajar dari banyak kesalahanku sebelumnya. Ternyata aku masih belum ngerti apa-apa. Setelah ku refleksiin lagi, aku nyadar kalau yang aku lakuin ini bodoh dan gak etis banget. Aku minta maaf sebesar-besarnya karena udah bikin kalian kecewa lagi. Anjing. Fitnah saya diam. Oke. Ya itu sekian ya pesan dari Madelta, dan Madelta pun enak buat ngebacanya gitu loh. Jadi katanya Cae tadi dia rasis, dan ini adalah buktinya. Gua nyuruh dia stop ngomong N-word aja dia bantah. Well, no shit Sherlock ya. Untuk ukuran seorang CEO yang melarang talentnya handcam hanya karena kulit talentnya itu tidak seputih karakternya dan katanya nanti bakal jelek, ya untuk ukurannya itu terhitung rasis sih. Masa kulit sawo matang nggak boleh handcam? Aku juga nggak boleh handcam dong. Ini kan aku hitam nih, tapi kalau di sini sih nggak hitam ya. Kelihatan kan belangnya kan? Iya. Berarti kalau aku handcam ntar boleh di sini doang nih. Nah, kalau aku jadi talentnya Yume tuh ya kan? Handcamnya coba bicep. Kalau kata si Goro anjing itu kayak kotor. Lihat talent-talentmu sekarang jauh lebih sukses dari kau. Tanpa adanya kau, dia juga sukses. Dan sekali lagi, di mana sih dia berani pakai akun itu? Ada satu VTuber lah. Dia pernah muncul di satu akun VTuber dan dia join ke tier yang paling tinggi. Buat apa? Yang aku yakin adalah buat manjat sosial atau mungkin buat gua Yuta dari Yome Reality ex-CEO bla 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 buat make kekuatan itu. Aku yakin banget itu yang bakal terjadi sebenarnya. Dan dia itu muncul di live-nya Alin dan itu tai banget. Kasihan Alin. Nggak ngapa-ngapain jadi ini. Nih. Kalau katanya Deddy Fortemus, ini di summary nih sama Deddy Fortemus nih. Deddy Fortemus ngomongnya kayak gini. Ex-CEO, super proud of his money and accomplishment. Sangat bangga dengan duitnya dan pencapaiannya. Bitch, I know you got no money, bitch. Man, gembel kayak dia, your girlfriend's money, I think ya, bukan yours gitu. Kayak kalau kau datang ke live-nya Yuta yang ini, dia sempat ada cerita dia mau datangin Sena pada saat itu karena masih pacaran kan, masih pas pacaran. Dia nyiapkan duit dari ngegojek buat ngumpulin nabung 10 jutaan gitu buat datang ke pulaunya Sena. Datang ke pulau itu, dia di sini ngakunya 1 bulan. Aku nggak yakin dia 1 bulan doang di sana. Terus katanya dia berangkat 5 hari naik kapal bla 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 bla. Maksudku, tiket pesawat komersil tidak semahal itu, Jing. Harga tiket pesawatmu cuma ku injak-injak jadi sepatu, Jing. Sepatu di situ tuh seharga tiket pesawat, Jing. Jadi kayak shut the fuck up, bro. You don't talk about money and shit, man. Terus dia ngomong, si Deddy bilang dia ngomong N-word berkali-kali. Terus nggak ada yang peduli ketika dia hilang. Dan bener, ketika dia 1 tahun nggak streaming, terakhir kali dia streaming kan 1 tahun lalu dan dia baru muncul sekarang. Dan iya, nggak ada yang peduli sama sekali. Dan jelas di sini masih ada penontonnya yang dimana penontonnya di sini kan nggak tahu cerita full ya. Ada yang ngomongin cegil jirs, takut banget. Yang bener aja, living together gelo, serasa back burner padahal kita pacarnya. Kalau kau tahu cerita sebenarnya, kau bakal tahu siapa yang membebani, yang jadi beban tuh siapa sebenarnya, kau bakal tahu gitu, Jing. Nah, terus kembali dan ngetrol sebagai ex-member. Habis itu strike a chord. Now everyone know it was a minor. Jing, aku kesel banget. Emosi jiwa gua. Gini ya, Yuta, aku kasih tahu Yut. Kalau misalnya dari awal kau tetap menghilang dan get a real job dan gak usah nyentuh dunia streaming lagi, atau minimal gak usah nyenggol talent lamamu, kok bakal aman sebenarnya. Cuma salah dari live ini aja, kok tahu nggak? Ini live kenapa rame? 1,4 yang nonton. Karena di sini ngomongin Fanny, Jing. Mikir gits. Bahkan dia aja nggak bisa sukses tanpa mantannya, Jing. Menurutmu aja bangsat. Itulah menyedihkannya beliau ya. Sudahlah, move on, bitch. Itu kenapa aku benci banget ini orang. Kok kira masalahnya cuma sampai situ? Enggak.
Enggak. Ini aku tahu dari Danang nih. Aku diceritakan sama Danang. Jadi basically, mereka sempat ada. Ini kayak tahun 2022 atau tahun 2023. I don't really remember ya. Kalian ingat nggak ada Mika Asuma, VTuber yang masak-masak dan suka berbagi itu? Nah, dia dulu talent Yume kan? Kalian ingat kan? Pokoknya sempat ada selisih dan cekcok gitu. Masalah penginapan or some shit like that. Aku diceritakan Danang. Aku nggak mau cerita lengkapnya gimana. Kau cari tahu sendiri aja cerita lengkapnya. Tapi jangan dari aku. Dia sendiri pun bilang. Dia bikin Google Drive. Dia bikin file Yume aib. Tolong jangan ganggu anakku lagi atau aku bongkar ini. Aku selama ini diam. Kalau sampai anakku tersakiti lagi, aku bakal marah. Kalau aku jadi Mika, aku bakal nulis, saya akan lawan. Sebanyak itukah sampai jadi file? Banyak. Itu ada isinya, ada bukti chatnya gitu loh, panjang bukti chatnya dan bentuknya PDF. Kayak Yuta PDF. 9mm itu solusinya ya teman-teman ya. Dan ini adalah kata-kata terakhir dari Celia. Celia terakhir ngomong kayak gini, maaf kalau kemungkinan ada beberapa hal yang jadi sedih atau jenuh setelah melihat post tentang akun X-Talent yang dipakai lagi. Menurutku semua X-Talent terutama Sena udah sangat sabar menangani semuanya di private. Hasilnya bisa dilihat dari kejadian kemarin kalau orangnya tidak berubah sama sekali. Jadi ternyata awalnya udah diselesaikan secara private, tapi ternyata si anjing gak berubah. Itu kenapa di call out secara public. Channel atau persona itu adalah alasan aku bisa ketemu banyak teman baikku yang sekarang dan memiliki banyak memori kami semua. Kita marah adalah sebuah understatement. Betul. Sebenarnya kata yang pantas tuh bukan marah tapi mengamuk. Karena ini yang aku gak suka dari industri VTuber in general, terutama kalau mereka gak ngeliatkan muka. Bukan aku benci industri VTuber yang gimana-gimana ya, tapi gini, VTuber itu yang kelihatan cuma avatarnya mereka. Kalau mereka kerja di satu perusahaan, avatar tadi itu jadi punya perusahaan mereka. Dan identitas mereka itu adalah avatar tersebut. Kalau avatar tadi hilang, identitas mereka juga hilang. Syukur kalau misalnya mereka masih bisa streaming lagi dan menemukan audiens yang lama. Tapi kalau misalnya enggak gimana? Ngerti kan maksudku kan? Belum tentu juga ketika dia jadi Celia, dia bisa ngehubungin orang-orang atau teman-temannya atau koneksi lamanya dengan gampang. Karena orang-orang kenalnya ya dia Celia, bukan curut gitu loh. Awalnya kami semua mau membuat lembaran baru. Bahkan aku ingat banget masih ada klip di mana aku ngomong aku nggak suka persona lamaku dibahas. Termasuk Airi dan Ave dulu juga gak terlalu suka. Tapi seiring berjalannya waktu, semua hal yang aku lakukan sekarang aku selalu mengingatkan dan kembali lagi ke cincila biru. Maksudnya tikus biru. Kami sudah berdamai dengan kenyataan bahwa persona lama kami adalah bagian dari kami yang tidak bisa kami dapatkan kembali. Oleh karena itu, marah adalah sebuah understatement untuk menjelaskan perasaan kami sekarang. Udah mah dalam agensinya mereka dianaktirikan, nggak dikasih fasilitas, dapat cut gede, mismanajemennya juga jalan, rasis, CEO-nya pala batu kagak mau dikasih tahu, kagak ngerti dikasih nasehat ya. Maksudku siapa yang nggak ngamuk gitu loh. Menggunakan kata marah di sini tuh menurutku sebenarnya bentuk penghinaan. Karena aku yakin yang dirasakan orang-orang ini bukan cuma marah. Yang dirasakan orang-orang ini adalah lebih dari marah gitu. Maksudku Cordel aja sampai datang ke stream ini bro. Murka mungkin bisa, apalagi korbannya Sena jing. Menurutmu aja cok. Sekali lagi solusinya apa? 9mm. Semuanya itu berawal dari sini. Siapapun yang bikin ini, yang nge-call out ini, jujur kok pahlawan. Ini kayak dia berusaha ngasih tahu elite ball knowledge, cuma nggak ada yang tahu dan nggak ada yang bisa ngasih bukti. Kok kalau misalnya mau ngerasa cringe ya, kok datang ke streamingnya Yuta ya, yang dia pose crash out kayak gini, yang aku yakin mungkin ini posisinya dia sekarang, dan kok mundur dari intinya di menit 49-an. Di situ dia bener-bener ngomongin mantannya dia, dan aku yakin banyak bohongnya. Dan ini semua juga itu adalah bahasanya tuh kayak ini semua tuh kayak nyambung gitu. Ini semua tuh kayak domino yang didorong jatuh. Kenapa sih kayak gitu? Ini semua sebenarnya ada awalnya. Awalnya itu berasal dari ada orang yang nge-tweet kaget paling atas tiba-tiba. Kalau misalnya ada tanda biru ini, artinya channel ini ada melakukan aktivitas. Entah itu upload video atau ngedit video atau apapun itu. Ini adalah tanda kalau biru-biru ini ada aktivitas di channel itu. Dan orang-orang sempat berpikir dan sempat ngira, loh, Keroro Suika kembali. Dan sebenarnya ada banyak talent Yume yang lain. Jujur ini janggal. Dan itu kenapa aku call out. Ini CEO-nya masih aktif apa gimana dah? Ini kenapa tiba-tiba ada aktivitas di sana? Si Cordel juga ngomong, seingat gua dia pernah re-upload semua cover-covernya Suika di channel Throwaway yang dia bikin sendiri. Terus habis itu, tujuannya apa coba? Ya kan, aku nanya. Ternyata dia stream lagi. Kalau misalnya dia nggak ngelakuin ini, ini nggak akan terjadi. Dan video ini nggak akan dibikin. Itu kenapa? Ini tolol. Maksudku kayak satu-satunya saranku sih get alive sih. Kasian nih collateral damage-nya tuh
Alin kaget gitu. Ceritanya Fanny pasti akan keluar, tapi mungkin lebih lama aja. Betul, ceritanya Fanny, masalah dia di grooming itu mungkin kalau Yuta nggak streaming lagi dan sebagainya, mungkin akan lebih lama keluarnya. Dan bakal jadi, ibarat kata, bakal jadi gosip orang industri. Penonton-penonton nggak bakal tahu. Tapi masalahnya, dia bikin masalah. Itu, aku masih paham kalau dia nggak ada duit. Duit dari ceweknya PDF lagi. Kok bisa-bisanya jadi CEO sih? Nggak tahu. CEO-nya yang lama katanya dilengsarkan gitu. Dan bersamaan dengan video ini ya, aku mau ngasih tahu ke kau, pertama-tama, kalau kau masih bocah, masih SMP, please jangan streaming, jangan jadi VTuber, jangan terlalu berinteraksi di internet. Kenapa? Karena kau nggak tahu apa yang bakal terjadi dengan kau. Kau mungkin ngerasa pinter, kau mungkin ngerasa semua kebutuhanku, semua rasa hausku akan perhatian dipenuhi sama orang asing, sama orang yang lebih tua dari aku. Aku ngerasa pinter karena ngomong sama orang yang lebih tua dari aku. Tapi ingat, hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi kau di grooming. Dan dampaknya, kok bisa jadi nanti depresi atau bipolar, I think. Dan saranku sekali lagi, jangan. Ini 100% salahnya Yuta. Orang yang seharusnya dipermalukan di sini adalah Yuta alias Goro. Itu kenapa? Jangan datangin Goro. Nggak usah datangin channelnya. Nggak usah apapun itu. Intinya hindari aja dia. Kok nggak usah ngata-ngatain. Nggak usah. Dia bakal dapat perhatian kalau kau kata-katain. Hindari aja dia. Kalau kau misalnya mod dalam satu VTuber, block dia. Time out dia atau bahkan kayak hide dia from chat. Dan inti dari video ini adalah iya, dan untuk kita semua dadah ya. Terima kasih udah nontonin video ini. Tadi beberapa ada orang yang nyawer, nanti bakal kubacakan. Kubacakan dulu. Wahai admin kegelapan, kapan segmen menghujat selera My Animalist lagi? Nanti ya natural ya, nanti ya Bang Natural ya. Terus habis itu ada pakai akun YouTuber yang udah graduate ibarat pakai mobil bekas yang udah tangan kedua, tapi nggak pernah les nyetir ugal-ugalan. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya ini tuh lebih ke arah itu analogi yang kurang pas. Menurutku analogi yang pas adalah kau udah pernah ketangkap korupsi dan dipenjara karena korupsi, tapi kau masih terpilih menjadi pejabat. Itu analogi yang paling tepat. Psikolog pun ogah sama Epstein satu ini. 9mm is too kind for him. Ya maksudku itu yang paling murah sih kayaknya. Jadi ya ya udah lanjut. Udah lebih buruk daripada sampah sih. Sampah aja masih mending bisa didaur ulang. Lah ini neraka aja ogah nerima dia. Enggak sih, aku yakin neraka pasti mau nerima dia. Karena neraka adalah tempat orang yang buat kayak gitu. Cuma kan neraka kan ada tingkatannya ya. Mungkin dia yang paling bawahnya. Kita nggak ada yang tahu. Cuma kita lanjut. Kill, gue punya uang hasil komis di PayPal. Mendingan didiamin aja atau gue tarik ke bank gue. Tarik. Why the fuck kau nyimpen duit di PayPal? Tarik, pindahkan ke bank lokalmu aja. Yaudah ya itu aja dulu. Dadah. Jauhi Goro, please. Dan seperti katanya Kordel, Goro anjing.